Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leli Anita, NIM 21334072, Prodi D3 Keperawatan. Baiklah, di sini saya akan menerangkan tentang pola pengembangan paragraf. Mengutip dari Jurnal Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Juruan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung. Pola pengembangan paragraf merupakan cara penulis untuk mengembangkan pola pemikiran dalam suatu paragraf. Pengembangan pola pemikiran ini bisa dilakukan dengan mengembangkan kalimat topik ke dalam berbagai kalimat penjelas yang ada dalam paragraf. Pola pengembangan paragraf. Beberapa metode dalam pengembangan paragraf. 1. Pola pengembangan kronologis. 2. Teknik ilustrasi. 3. Teknik definisi. 4. Teknik analogi. 5. Teknik perbandingan. 6. Teknik sebab akibat atau teknik akibat sebab. 7. Teknik pemberian contoh. Adapun penjabarannya sebagai berikut. 1. Pola pengembangan kronologis. Pengembangan paragraf secara kronologi atau alamiah disusun menurut susunan waktu. Pengembangan paragraf secara kronologi ini pada umumnya dipakai dalam paragraf kisahan naratif dengan mengembangkan setiap bagian dalam proses. Pengembangan itu dilakukan dengan memberikan suatu peristiwa, membuat atau melakukan sesuatu secara berurutan, selangkah demi selangkah menurut perurutan waktu. Contoh, pada Maret 1942, Imam Murah memasuki Bandung tanpa menarik perhatian. Sehari sesudah itu, ia memerintahkan stafnya untuk mulai menegakkan pemerintahan militer guna memerintah Pulau Jawa. Kemudian ia mengadakan inspeksi ke markas besar dari kedua divisi yang lain yang masih termasuk dalam tentara ke-16 yang ia pimpin, yaitu divisi ke-48 Dirfot Dekok Bukit Tinggi Sumatera Barat dan divisi ke-8 di Surabaya yang telah menduduki Jawa Timur. Pada 12 Maret 1942, Imam Murah mendirikan markas besar tentara ke-16 di Batavia yang kemudian diberi nama Jakarta. Diolah dari Soekarno, biografi 1901 sampai 1950. Dalam paragraf ini, penulis memaparkan suatu keadaan setahap demi setahap berdasarkan kronologi atau urutan waktu. Penulis ingin memaparkan tokoh Imam Murah, mulai dari saat memasuki kota Bandung hingga pendirian markas tentara di Jakarta. Pemaparan urutan waktu yang penulis lakukan dijalin secara sistematis. Teknik ilustrasi. Pengembangan paragraf dengan ilustrasi digunakan dalam paragraf paparan untuk menyajikan suatu gambaran umum atau khusus tentang suatu prinsip atau konsep yang dianggap belum dipahami pembaca. Pengembangan paragraf ini biasa digunakan oleh penulis yang ingin memaparkan sesuatu yang dilihatnya. Kesinambungan antar bagian yang dipaparkan harus terjaga agar isi paragraf dapat dipahami dan diikuti oleh pembaca. Contoh, berdasarkan data yang diperoleh dari Stasiun Gambir, kepadatan penumpang kereta pada arus mudik semakin meningkat. Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada H-3 Lebaran. Menurut Kepala Stasiun Gambir, tujuan pemudik yang memanfaatkan transportasi kereta adalah ke kota-kota besar di Jawa Tengah dan Jawa Timur, seperti Solo, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, PT Kereta Api Indonesia telah menambah rangkaian gerbong kereta. Selain itu, PT Kereta Api Indonesia juga akan mengoperasikan kereta sapu jagat. Dalam paragraf ilustrasi, suatu keadaan digambarkan objektif. Dalam paragraf di atas, penulis memaparkan keadaan yang sebenarnya Stasiun Gambir menjelang Lebaran. Keadaan Stasiun Gambir itu dijelaskan dengan kepadatan calon pemudik yang meningkat ditambah informasi dari kepala stasiun. 3. Teknik definisi. Pengembangan paragraf ini digunakan apabila seorang penulis bermaksud menjelaskan suatu istilah yang mengandung suatu konsep dengan tujuan agar pembaca memperoleh pengertian yang jelas dan mapan mengenai hal itu. Istilah dalam kalimat topik dikembangkan dan dijelaskan dalam kalimat penjelas. Definisi yang baik akan menunjukkan batas-batasan pengertian suatu kata secara tepat dan jelas. Dalam pola ini, pemikiran utama yang mengawali paragraf dikembangkan dengan memberikan definisi dari istilah inti dalam pemikiran utama. Pengembangan selanjutnya adalah dengan menguraikan hal-hal yang dapat menjelaskan definisi itu. Contoh, istilah globalisasi adalah keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit.
Globalisasi merupakan suatu proses ketika antar individu, antar kelompok, dan antar negara saling berinteraksi, bergantung, dan terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain yang melintasi batas negara. Dalam banyak hal, globalisasi mempunyai banyak karakteristik yang sama dengan internasionalisasi sehingga kedua istilah ini sering dipertukarkan. Sebagian pihak sering menggunakan istilah globalisasi yang dikaitkan dengan berkurangnya peran negara atau batas-batas negara. 4. Teknik analogi. Pengembangan paragraf secara analogi merupakan pengembangan paragraf dengan ilustrasi yang khusus. Dalam pengembangan ini diberikan suatu contoh gambaran yang berbeda, tetapi mempunyai kesamaan, baik bentuk maupun fungsi, untuk menjelaskan kepada pembaca tentang sesuatu yang tidak dipahaminya dengan baik. Pengembangan dengan analogi ini biasanya digunakan untuk membandingkan sesuatu yang tidak atau kurang dikenal dengan sesuatu yang dikenal baik oleh umum. Tujuannya adalah untuk menjelaskan informasi yang kurang dikenal. Pengembangan paragraf dengan menganalogikan sesuatu dengan benda yang sudah diketahui oleh umum dapat mempermudah pembaca membayangkan objek yang dilukiskan itu. Penganalogian itu dapat membantu menanamkan kesan terhadap tokoh yang dilukiskan itu. Contoh, alam semesta berjalan sangat teratur, seperti halnya mesin, matahari, bumi, bulan, dan bintang yang berjuta-juta jumlahnya. Beredar dengan teratur, seperti teraturnya roda mesin yang rumit berputar. Semua bergerak mengikuti irama tertentu. Mesin rumit itu ada penciptanya, yaitu manusia. Tidakkah alam yang maha besar dan beredar rapi sepanjang masa ini tidak ada penciptanya? Pencipta alam tentu adalah Zat yang Maha Esa. Manusia yang menciptakan mesin sangat sayang akan ciptaannya. Pasti demikian pula dengan Tuhan, yang pasti akan sayang kepada semua ciptaannya itu. Dalam paragraf tersebut, penulis membandingkan mesin dengan alam semesta. Mesin saja ada penciptanya, yakni manusia. Alam pun pasti ada pula penciptanya. Jika manusia sangat sayang pada ciptaannya itu, tentu demikian pula dengan Tuhan sebagai pencipta alam. Dia pasti sangat sayang kepada ciptaan-ciptaannya itu. 5. Teknik perbandingan. Pembandingan dan pengkontrasan atau pertentangan merupakan suatu cara yang digunakan pengarang untuk menunjukkan kesamaan atau perbedaan antara dua orang, objek atau gagasan dengan bertolak dari segi-segi tertentu. Dalam pengembangan paragraf ini, pembandingan digunakan untuk membandingkan dua unsur atau lebih yang dianggap sudah dikenal oleh pembaca. Di satu pihak memiliki kesamaan, sedangkan di pihak lain mempunyai perbedaan. Pengembangan paragraf dengan pengkontrasan bertolak dari adanya dua unsur atau lebih yang sama, tetapi menunjukkan ketaksarupaan pada bagian-bagiannya. Bagian-bagian di antara keduanya sudah pasti berbeda jauh dan tidak sama. Pengembangan paragraf yang menunjukkan pembanding pada umumnya ditandai dengan kata-kata seperti serupa dengan, seperti halnya, demikian juga, sama dengan, sejalan dengan, dan sementara itu. Sementara itu, pengembangan paragraf yang menunjukkan pengkontrasan pada umumnya ditandai dengan kata-kata yang mengandung makna pertentangan, seperti akan tetapi, berbeda dengan, bertentangan dengan, lain halnya dengan, dan bertolak belakang dari. Contoh, anak sulungku benar-benar berbeda dengan adiknya. Wajah anak sulungku mirip dengan ibunya, sedangkan adiknya mirip dengan saya. Dalam hal makan, sulit membujuk si sulung untuk makan. Ia hanya menyenangi makanan-makanan ringan seperti kue, sedangkan adiknya hampir tidak pernah menolak makanan apapun. Namun dalam minum obat, mereka justru bertolak belakang. Si sulung sangat mudah minum segala obat yang diberikan dokter, sedangkan adiknya harus dibujuk terlebih dahulu agar mau meminumnya. Dalam paragraf ini, penulis ingin memaparkan sebuah informasi dengan cara membandingkan dua hal yang mempunyai kemiripan dan mengkontraskan dua hal yang menunjukkan perbedaan. Paragraf ini dikembangkan dengan cara mengkontraskan sifat yang dimiliki dua orang. Penulis mengkontraskan anak sulung dan adiknya dalam hal wajah, kebiasaan makan, dan hal dalam minum obat. Dalam paragraf itu, penulis hanya menampilkan kekontrasannya tanpa membandingkan kesamaannya. Meski begitu, cara pengembangan paragraf seperti itu dapat memudahkan pembaca memahami konsep yang dimaksud penulis. 6. Teknik sebab akibat atau teknik akibat sebab.
Dalam pengembangan sebab akibat, hubungan kalimat dalam sebuah paragraf dapat berbentuk sebab akibat. Dalam pengembangan ini, suatu paragraf mungkin berupa satu sebab dan banyak akibat atau banyak sebab dengan satu akibat. Sebab dapat berfungsi sebagai pikiran utama atau akibat sebagai pikiran penjelas, atau dapat juga sebaliknya. Jika akibat merupakan pemikiran utama, untuk dapat memahaminya perlu dikemukakan sejumlah penyebab sebagai perinciannya. Sebab akibat sebagai pemikiran utama dapat ditempatkan pada bagian permulaan atau bagian akhir paragraf. Pengembangan ini dipakai dalam tulisan ilmiah atau keteknikan untuk berbagai keperluan, antara lain untuk 1. Mengemukakan alasan yang masuk akal, 2. Memberikan suatu proses, 3. Menerangkan mengapa sesuatu terjadi demikian, dan 4. Meramalkan tuntunan peristiwa yang akan datang. Contoh, banyak sekali kasus penebangan hutan liar yang terjadi dalam 10 tahun belakangan. Pemerintah sudah mengeluarkan berbagai aturan untuk menghukum para penebang liar. Namun faktanya penebangan liar terus terjadi sehingga merugikan banyak pihak. Akibat dari penebangan liar itu, tanah tidak mampu menyerap air dengan baik dan juga tanah tidak ada lagi yang mengikat. Oleh karena itu, tiap datang musim hujan selalu terjadi bencana banjir dan juga tanah longsor. Paragraf di atas diawali dengan sebab, yaitu perincian tentang terjadinya peristiwa. Penulis memulainya dengan memaparkan keadaan sesungguhnya yang terjadi disertai alasan yang mendukung. Pada bagian akhir, penulis baru menyimpulkan dalam bentuk kalimat topik. Simpulan itu merupakan akibat yang ditimbulkan oleh uraian-uraian khusus sebelumnya. 7. Teknik pemberian contoh. Dalam pengembangan paragraf ini, pemikiran utama dikembangkan dengan penjelas yang berupa contoh. Contoh itu kemudian diuraikan dengan berbagai keterangan yang dapat memperjelasnya. Dengan contoh yang diuraikan dengan penjelas-penjelas itu, pembaca dapat lebih mudah memahami isi paragraf. Sumber pengalaman sangat efektif untuk dijadikan contoh, tetapi sebuah contoh sama sekali tidak berfungsi untuk membuktikan pendapat seseorang. Contoh dipakai sekedar untuk menjelaskan maksud penulis. Contoh, dalam hidup sehari-hari kita perlu menyisihkan waktu untuk bermain dan beristirahat. Kamu dapat melakukan apa saja seperti menonton televisi, membaca buku dan majalah, bermain layang-layang, bermain bulu tangkis, atau apapun sesuai dengan kesukaanmu. Pilihlah hiburan yang sehat, yaitu sesuatu yang membawa manfaat dan tidak membahayakanmu. Lakukan pada waktu dan tempatnya. Saat belajar, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Saat bermain, bermainlah dengan sepenuh hati. Paragraf tersebut dikembangkan dengan menggunakan pola contoh. Untuk menguatkan pernyataan yang tertuang dalam kalimat topik, penulis menjelaskannya dengan contoh. Penulis memaparkan contoh waktu pemanfaatan istirahat dan waktu bermain. Dengan cara itu, pembaca dimudahkan untuk memahami konsep yang hendak disampaikan penulis. Nah, itulah penjelasan tentang pola pengembangan paragraf yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.